Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang Ibu dan Bapak sekalian dalam presentasi penelitian saya di Kolita 21 Konferensi Linguistik Tahunan Atmajaya. Penelitian saya ini akan berkaitan dengan transframing news practice. Baik, mari kita mulai. Judul penelitian saya adalah Praktik Transframing dan Strategi Penerjemahan Berita terkait COVID-19 dari antaranews.com. Saya Retno Wulandari Setyaningsih adalah staf pengajar di Fakultas Ilmu Budaya Universitas Airlangga, Surabaya. Adapun susunan dari presentasi saya adalah pertama pendahuluan atau latar belakang, dilanjutkan dengan teori dan metode, kemudian temuan yang saya peroleh, diskusi, dan konklusi atau kesimpulan. Kenapa saya tertarik dengan penerjemahan berita? Saya dulu sempat menjadi seorang pencari berita sekaligus penerjemah berita di salah satu harian di Jawa Timur. Karena itu saya cukup familiar dengan penerjemahan berita. Tetapi kenapa saya memilih melihat penerjemahan berita terkait COVID? Karena menurut Jalante et al. Tahun 2020, Indonesia disebutkan sebagai salah satu negara yang pada awal-awal pandemi dituding kurang memberikan informasi dan kurang transparan dalam menangani pandemi. Sementara penerjemahan berita itu sendiri seringkali berbeda antara bahasa sumber dengan bahasa sasaran. Dan saya mengambil antara sebagai sumber. Kenapa? Karena antara adalah kantor berita pemerintah yang tugas utamanya adalah menjadikan informasi yang cepat, akurat, dan penting sebagai dikatakan Kolek 2020 dan berbasis pada kepentingan publik seperti dikatakan oleh Menteri Tifatul sendiri. Nah, saya ingin melihat bagaimana penerjemahan berita dari antaranews.com terkait vaksinasi COVID-19 ke dalam bahasa Inggris dan apa dampaknya terhadap citra pemerintah yang dikatakan di awal sebagai kurang transparan dan kurang memberikan informasi. Saya akan menggunakan teori dari Liu 2019 tentang transframing, yaitu gabungan antara translation dan framing atau penerjemahan dan pembingkaian. Liu menyebutkan bahwa ada 4 framing atau pembingkaian yang terjadi di dalam terjemahan berita, yaitu framing tone, framing meaning, framing degree, dan framing device. Sebagaimana dikatakan oleh Baker 2007 dan Chen 2011, berita terjemahan selalu mengalami perbedaan jika teks sumber dibandingkan dengan teks sasaran. Saya ingin melihat apakah terjadi perubahan pembingkaian di dalam berita terjemahan terkait vaksinasi COVID-19 di dalam situs atau laman antaranews.com dan apa dampaknya terhadap citra pemerintah. Ada 4 framing tone yang akan menjadi patokan. Ya, pertama adalah framing tone merujuk pada nada sebuah kisah negatif, netral, atau positif. Sementara framing meaning atau pembingkaian makna itu bisa jadi sama, bertambah, atau berkurang di dalam teks bahasa sasaran. Terkait dengan framing degree adalah manipulasi derajat dalam menguatkan atau melemahkan sebuah teks. Biasanya dengan cara menekankan atau tidak menekankan pada beberapa aspek. Nah, framing degree ini acuannya adalah apakah dia sama, menguat, atau melemah. Sementara framing device adalah perangkat retoris. Perangkat retoris ini dilihat pada metafora yang digunakan, atau semboyan, atau penggunaan kata atau kalimat tertentu yang akan memberikan efek tertentu pula. Keempat framing ini akan menghasilkan teks baru yang mengalami translations and framing atau transframing. Data yang saya gunakan adalah 30 pasang berita tentang vaksinasi COVID-19 di Indonesia dari periode Maret sampai Agustus 2021.
Kenapa ini saya ambil? Karena pada saat itu sudah mulai ya dicanangkan vaksinasi COVID-19. Liu menyebutkan bahwa pengamatan tentang perubahan dalam penerjemahan berita tidak terlepas dari fitur berita. Terkait fitur berita, saya mendapati bahwa dari 30 pasang berita dari bahasa Indonesia dan bahasa Inggris itu ada beberapa perbedaan yang signifikan. Yang pertama adalah ditemukan ada 9 lead di dalam teks bahasa Indonesia, tetapi ada 12 ya, lead di dalam bahasa Inggris, dan ini pun tidak sama. Jadi kadang-kadang dalam bahasa Indonesia ada lead, dalam bahasa Inggrisnya tidak ada, atau sebaliknya. Sementara jumlah paragraf seperti terlihat di sini, jumlah paragraf lebih banyak dalam bahasa Inggris ketimbang dalam bahasa Indonesia. Dan ini agak menarik karena biasanya berita terjemahan itu cenderung lebih pendek daripada bahasa sumber. Nanti kita lihat lebih jauh. Yang terakhir untuk foto, penggunaan fotonya sama, tetapi captionnya yang cenderung berbeda. Dengan menggunakan NVivo, saya mendapatkan temuan sebagai berikut. Ya, kita lihat bahwa framing tone-nya tidak jauh berbeda, tetapi di sini framing negatif dalam bahasa sasaran, teks bahasa sasaran lebih sedikit dibandingkan dalam bahasa sumber. Framing meaning dilihat di sini dalam bahasa sasaran sedikit yang mengalami pengurangan atau reduction, sementara penambahan justru lebih banyak. Sekali lagi sama seperti ini, paragrafnya juga lebih banyak dalam bahasa Inggris ketimbang dalam bahasa Indonesia. Contoh framing tone. Framing tone berhubungan dengan story tone. Ya, ini satu contohnya. Ini adalah data 1. Judulnya mengatakan 56,04 juta, exact number. Dalam bahasa Inggris menjadi over 56 millions. Dengan menggunakan kata over ini cenderung menjadi lebih positif, lebih optimis ya, ketimbang exact number seperti ini. Kemudian ada tambahan COVID shot yang memperjelas apa, vaksin apa. Dalam bahasa sumbernya ini dilesapkan. Di sini lebih ditonjolkan. Sehingga terlihat bahwa framing tone-nya di sini ya lebih positif ketimbang di dalam bahasa sumbernya. Tetapi ketika kita melihat ke dalam, ya, kita akan melihat bahwa dalam bahasa sasaran terjadi reorganisasi paragraf. Ada penggabungan paragraf dan bahkan ada penambahan terkait informasi korban COVID-19 dari kalangan tenaga kesehatan dengan mengutip juru bicara ID. Tambahan data ini menunjukkan jumlah korban, tetapi di pihak lain dia menunjukkan transparansi dari pemerintah atau dari produsen berita ini terkait kondisi Indonesia. Jadi framing tone-nya kalau teks berita, karena adalah hard news, cenderungnya adalah netral, tetapi ketika terjemahkan dia mengalami perubahan. Penambahan data di dalam bahasa sasaran itu lebih kepada angka, sehingga meningkatkan validitas. Bagaimana dengan framing meaning? Framing meaning berkait dengan apakah maknanya bertambah atau berkurang atau sama. Tadi saya sampaikan di awal bahwa ini adalah hard news, berita yang lebih menyajikan pada fakta kejadian. Liu mengatakan bahwa berita bernada netral cenderung memiliki makna sepadan dan tidak banyak perubahan. Tapi dalam data yang saya temukan terkait framing meaning ini terjadi addition yang paling banyak atau penambahan. Dalam contoh berita ini, data 7, juru bicara ini menjelaskan tentang harga vaksin. Kemudian ada penjelasan dari pakar dari UGM tentang vaksinasi dan jenis vaksin. Tetapi di dalam teks bahasa Inggris ini, kutipan dari pakar dari UGM ini dikurangi karena banyak yang bersifat personal, menjelaskan pendapat pribadi, dan digantikan dengan penjelasan tentang vaksin atau program gotong royong. Sehingga teks bahasa Inggrisnya lebih informatif ketimbang teks bahasa Indonesia. Yang
kedua adalah framing degree dan framing device. Framing degree, manipulasi derajat intensitas berita. Framing degree dalam teks bahasa sumber cenderung dilemahkan, sementara framing degree di dalam bahasa sasaran cenderung netral. Sementara untuk framing device, kita lihat framing device-nya warna biru lebih dominan dalam bahasa sumber, sementara dalam bahasa sasaran keduanya berimbang. Bahkan yang abu-abu ini totally change-nya juga berimbang, lebih cenderung pada netral dalam bahasa sasaran. Mari kita lihat contohnya. Framing degree. Intensitas. Dalam bahasa sumber dikatakan Luhut, pelaku perjalanan domestik wajib tunjukkan kartu vaksinasi. Dalam bahasa sasaran menjadi travelers necessitated to hold vaccination cards during emergency PPKM. Ini banyak terjadi. Di dalam bahasa sumber sering menggunakan aktor sebagai bagian utama. Sementara dalam bahasa sasaran, dalam pemberitaan dalam bahasa Inggris, lebih menonjolkan pada objek jika dianggap penting atau action. Contoh data ini ditunjukkan bahwa menteri disebutkan namanya Luhut, kemudian pesan yang disampaikan. Sementara data 11B ini menekankan pada pesannya, bukan pada aktornya. Selain itu, berita dalam bahasa Inggris ini lebih berfokus pada aturan PPKM, bahkan menghilangkan dua paragraf terakhir dari bahasa sumber karena tidak terkait dengan PPKM. Dia menambahkan lead di sini, pengulangan kutipan dari Menteri Luhut, tetapi tidak secara eksplisit menyebutkan nama menteri. Secara umum, framing device di dalam penerimaan berita terkait vaksinasi COVID-19 dari antara news.com ini mengalami perubahan sebagian. Untuk kata kunci misalnya, terkait framing device, untuk kata kunci misalnya kata vaksinasi itu sendiri dalam bahasa Inggris lebih beragam. Dia menggunakan kata jab, shot, inoculate, sementara dalam bahasa Indonesia hanya menggunakan kata vaksinasi saja. Sehingga teks terjemahan di dalam bahasa Inggris cenderung lebih informal ketimbang dalam bahasa Indonesia. Ini adalah contoh framing device yang mengalami perubahan total. Judulnya saja, Presiden saksikan vaksinasi COVID-19 kepada pelajar. Dalam bahasa Inggris menjadi Government begins door-to-door vaccination drive. Kalau kita perhatikan, fotonya sama, tetapi captionnya belum tentu sama. Kemudian bahasa sumbernya tidak ada lead, bahasa sasarannya menggunakan lead. Lead ini biasanya adalah kutipan, baik kutipan dari presiden misalnya, kutipan dari menteri misalnya, yang menjadi topik. Tetapi sekali lagi dalam bahasa Indonesia fokusnya adalah kegiatan presiden, di dalam bahasa Inggrisnya fokusnya adalah kegiatan pemerintah. Sehingga framing ini contoh yang framing device-nya berubah total. Dari sini dapat disimpulkan bahwa secara umum berita terjemahan terkait COVID-19 mengalami transforming yang memberikan citra positif pada pemerintah. Kenapa? Karena menggunakan strategi reorganisasi dan penambahan justru menunjukkan keberhasilan dan keseriusan pemerintah dan membuat berita terjemahan menjadi lebih valid dan terlihat transparan. Berbeda dengan yang dikatakan Jalante di awal bahwa pemerintah Indonesia itu cenderung menutupi dan kurang transparan di dalam menunjukkan kegiatan terkait COVID-19. Demikian yang dapat saya sampaikan. Ini adalah referensi yang digunakan sebagian. Terima kasih atas perhatiannya. Jika ada saran atau pertanyaan, dipersilakan. Terima kasih.